Oke, halo semuanya, kembali lagi di Floridwa Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil ini ya. Jadi kemarin kita baru beli mobil ini. Kalau kemarin baja itu 30 jutaan dan banyak yang pengen beli ya kan. Nambah 10 jutaan lagi, belasan juta lah ya. Bisa dapat mobil ini dengan harga 40 jutaan, sudah lengkap dengan AC, power steering, dan tentu saja ini mobil beneran. Ya baja juga mobil sih ya, tapi 4 roda gitu. Tapi ya gitulah pokoknya. Nah, kenapa mobil ini bisa murah? Ya kan? Karena Karimun Wagen R kalau kalian cari itu masih harganya 100, 80. Yang kondisi jelek sekitar 70, 60 jarang banget. Kecuali udah jelek banget kali ya. Karena kalau lihat dari samping, coba nih. Ini adalah Karimun Wagen R blind fan. Jadi belakangnya tidak ada kaca. Kemudian coba ke belakang sini. Tidak ada kaca. Jadi mobil ini adalah mobil yang dipakai perusahaan rokok untuk keliling-keliling nganter rokok sekaligus salesnya itu nawarin rokok. Jadi kalau zaman dulu itu mereka tuh naik motor nawarin rokok, ya kan? Terus nanti ketika tokonya pesen, nanti yang datang itu naik pick up, yang pick up kayak L300 gitulah atau semacamnya. Nah, terus kebijakannya diganti, diubah. Jadi sales sekaligus bawa barang pakai mobil ini. Nah, jadi mobil ini itu dipakai sama sales-sales rokok dan baunya emang masih ada bau rokok sih. Dan katanya teman gua yang ngambil ini sebelum dikasih ke gua ya. Ini katanya kemarin dia beli dari orang yang menang lelang tahun 2020, dijual di tahun ini, terus dia ternyata nggak jadi pakai, dikasih ke gua aja dengan harga yang sama dia beli 49 juta. Ya 40 jutaan kan masih kan? Tapi kalau kalian lihat di marketplace masih 50 jutaan sekian. Jadi dari yang gue baca di internet, mobil ini tuh waktu pertama kali barunya tuh 100 juta lebih dikit. Nah, kalau sekarang adanya tuh yang versi ini, Karimun GS, Wagen R GS tapi yang blind fan. Jadi bentuknya tuh yang lebih pipih ya, lampunya sipit, kayak gitulah pokoknya. Sekarang masih beredar tuh mobilnya. Nah, mobil ini ya, kalau dilihat lagi, dengan harga segitu, kita dapetin bener-bener basic banget. 100 juta lebih dikit barunya ya. Bener-bener bumper depan yang nggak dicet. Ininya juga grillnya nggak ada krum-kruman. Fog lamp juga nggak ada. Terus ban sama peleknya juga masih model kaleng. Spionnya masih model begini. Dan dia belum ada power window, jadi masih window by power ya. Tapi dia sudah ada airbag. Ada airbag 1 buah. Wow, prestasi. Ya maksudnya untuk mobil kayak gini ternyata safety-nya masih agak lumayan. Dan kenapa dia beli harganya murah 49 juta? Karena emang kondisinya agak-agak lumayan sih. Depan ini gue nggak tahu ya. Tapi kalau lihat dari rangkanya masih bagus, kayak belum bekas tabrak. Cuma mungkin ada tabrakan minor sehingga si lampunya ini dia udah nggak rata ya. Kalau dilihat yang kanan ini masih rata, yang kiri udah nggak rata. Kayaknya kirinya pernah kena. Tapi ya ini nih udah kelihatan sih pernah kena sih. Tapi kayaknya nggak terlalu parah karena si rodanya itu masih lurus nih. Belum maju atau mundur ya. Masih center. Terus bannya sudah habis semua. Jadi habis ini mungkin kita akan ganti pelek dulu. Kalau bisa dicaperin dikit biar lebih keren ya. Sama ya tuh belakang. Nah ini rata-rata dari yang semua dilihat semuanya ganti lock ya. Kayaknya ini kan isinya rokok ya. Kalau di parkir gitu kadang-kadang suka ada yang ngambil gitu kan. Jadi biar lebih aman diganti. Ini lebih aman gak sih? Ya pokoknya diganti gini lah kuncinya. Nggak tahu lebih aman atau enggak. Nanti kita akan tambahin remote alarm. Dan ini kita stiker hitam kali ya. Karena kita ngibulin biar nggak kena kir. Gak. Jadi ini tuh kena kir. Jadi tiap 6 bulan tuh mesti perpanjang kir. Tapi nggak masalah sebenarnya. Cuma biar lebih keren, biar nggak kayak blind fan, kita bikin ini aja. Atau kita ganti ke pintu beneran aja. Tergantung dari harganya. Nanti kita akan cek kalau misalkan modif ganti pintu beneran. Sama belakangnya juga diganti beneran. Kira-kira berapa habisnya sih. Kalau misalkan masih murah, itu akan gue ganti. Karena di project mobil ini, gue akan modifikasi mobil ini dengan super murah. Artinya budgetnya murah. Karena dari kemarin kan gue modifikasi mobil kan mahal. Susah orang buat ngikutin. Apalagi kalau mobilnya Karimun, kan pasti sayang gitu kalau dikasih yang mahal-mahal. Jadi kita akan pakai misalkan kaca filmnya Solar Guard yang tipenya yang bawah gitu. Terus juga audionya yang enak tapi nggak mahal. Dan lain-lainnya gue akan sematin barang-barang yang harganya terjangkau. Karena sesuai dengan mobil ya, mobil harga terjangkau, kalau misalkan dimodifnya mahal juga ya sama aja bohong, mahal-mahal juga ya kan. Terus, nih, yang lucu di bagian belakangnya nih ya. Nah, kalau kalian penasaran, seperti apa sih? Seperti ini. Jadi ini panel besi ya.
Door trimnya masih door trim standar, tapi nggak ada buat engkolnya. Sisanya semua sama, kecuali engkol ini aja. Jadi sama-sama nggak ada giniannya tuh, nggak ada kacanya. Tapi karetnya dikasih loh ini. Kenapa dikasih ya? Begitulah pokoknya. Terus bawahnya. Ini nggak ada kursi, jadi dibikin kayak laci. Lacinya ini kalau dibuka ya, tuh. Seperti itu nih kayaknya custom sih. Aslinya mungkin nggak ada. Kayaknya itu buat naro-naro ya barang-barang kali ya. Media promosi, rokok dan kawan-kawannya bisa ditaruh sini. Terus di belakang, ini bukanya juga sama. Pakai kunci ini, kunci spesial. Aduh. Nah, ini kita buka kuncinya. Oke. Oh, kuncinya bukanya begitu ya? Bisa nutup otomatis nggak? Nggak bisa. Jadi nutupnya harus diginin lagi. Nah, baru kekunci. Kocak ya? Nah, ini kita buka belakangnya. Sekarang bagasinya juga dibikin seperti. Jadi ini semuanya full custom kayaknya untuk belakangnya ya. Ini, waduh, ini juga udah habis dong. Ada tambelannya malah gede nih di sini nih. Namanya juga mobil dipakai jalan ya. Bentar, azan kita break dulu bentar. Nah, kita nyalain dulu ya. Koplingnya udah dikit agak keras ya. Wah. Mesinnya sih kayaknya masih oke ya. Gue nggak nemu suara-suara aneh. Dan karena dia 3 silinder, ada getarannya. Tuh. Getarannya kayak gitu tuh. Agak berasa ya. Tapi memang Karimun 3 silinder ini emang kayak gini getarannya. Kita nyalain AC-nya. Oke. Katanya sih masih dingin. Cuma mobil tuh baunya itu loh. Gak enak. Karena mungkin kebanyakan bau rokok kali ya. Ada bau rokok, tapi bau rokoknya tuh bukan beda loh sama orang ngerokok di mobil kan dibakar tuh, ya kan? Nempel tuh di mana-mana. Ini kayak bau rokok yang belum dibakar, tapi menyelimuti seluruh kabin ini. Jadi emang harus masuk detailing nih. Harus kita masukin AutoNet Care kayaknya. Cuma di Klaten tidak ada. Jadi nanti gue akan bawa ke tempat teman gue yang deket Klaten. Yang di Klaten. Dan harganya lebih murah sih. Oke. Ini sih baunya sih top. Ini kenapa gue buka sengaja karena emang bau. Jadi sengaja gue buka. Pakai AC dibuka ya sama aja bohong sih. Bener nih. AC-nya masih dingin. Nah, ini sini tulisannya kilometer 77.000 ya. Tapi kalau lihat dari setirnya nih ya, botaknya kayak gini. Terus dilihat dari pedal-pedalnya, udah botak juga bagian tengah gasnya sama sininya. Bagian shifternya juga ada botak. Kayaknya sih kelihatannya kayak dimundurin ya, tapi ya udahlah, bodo amat. Kita kan lihatnya kondisi ya. Ya kondisinya nggak bagus juga sih. Terus kursinya dia pakai sarung jok ya. Nanti kita akan buka, kalau dibuka sarung joknya seperti apa bentuknya. Terus di sini laci. Wah, ada emergency kitnya. Ini ada buku kirnya ya. Tuh, ada buku kirnya. Ada plat kirnya juga. Kirnya hidup nggak? Hidup. Mati. SNK mati? Hidup. SNK mati sebulan. Ya jadi benar kalau SNK-nya hidup, ya 50 ke atas ya. Pajak hidup, kir hidup 52 kali ya. Pajaknya berapa sih ini? Hah? 900.000 pajaknya. Oh, murah banget ya. Oh. Mobil barang. Oh iya, mobil barang. Murah pajaknya. Terus di sini AC, tempat penyimpanan. Udah, simple banget. Nggak ada buat ini ya. Electric mirror nggak ada. Lampu begini aja, wiper begini aja. Aduh, ya Allah, wipernya karetnya udah copot tuh. Nanti kita ganti wiper. Jadi, yaudah seperti inilah kondisinya mobil dengan harga, ya masih nyala lagi. Dengan harga 40 jutaan, 49 juta. Kita buka sekarang mesinnya seperti apa. Ya, kita buka ya. Nah, mesinnya seperti ini. Dipstick olinya. Oh, masih belum hitam, Neng. Habis ganti oli ya. Masih aman. Ini nggak tahu rembes atau dia ngisi olinya tumpah-tumpah nih. Sama tuh. Ini engine mountingnya, lihat, udah goyang banget. Udah nggak nempel. Kayaknya udah waktunya ganti juga tuh. Udah hancur sekali. Lampunya udah kuning banget. Wih.
Keren, tidak turun sendiri. Taruh paling atas. Kok tadi nggak turun ya? Tadi gue petahan gini, dia nggak turun loh. Kok bisa? Nah, lagi AC-nya, kompresornya. Ya begitulah pokoknya. Terus tadi akinya soak ya. Ini pinjem pakai aki mobil lain. Jadinya mobil lain tidak bisa nyala. Gue nggak yakin sih ini 70.000 kilo. Mungkin 70.000 kilo kalau dia tidak pernah dicuci dari baru sampai sekarang. Dah, tutup dengan sempurna. Oke, sekarang kita udah ada di dalam mobil ini ya. Ya, mobilnya suspensinya empuk sih, lewat jalan-jalan jelek gitu ya. Nyaman loh. Lebih nyaman dibandingin Agya, Ayla, Brio sekalipun. Cuma udah bunyi semua. Udah meledakan semua depannya ini. Kita mesti bawa ke tukang kaki habis ini ya. Jadi emang PR-nya banyak. Tapi gini, kalau kita beli mobil yang banyak PR-nya, itu kan bisa langsung dibetulin atau nanti ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin beli mobil harganya ada yang 60 juta gitu kan. Tapi kondisinya prima gitu. Bagus memang, cuma kan nggak semua orang punya duit yang udah langsung 60. Ada mungkin duitnya masih 49 gitu kan. Ya udahlah, sekarang duitnya buat ini dulu. Bulan depan jajan ban, bulan depannya lagi jajan kaki, bulan depannya lagi jajan detailing, jajan apa. Jadi kita masih ada napas gitu buat perbaikan-perbaikan dan beres-beresinnya. Sedangkan kalau kita beli mobil yang udah terlanjur mahal, ya udah habis langsung duit kita kan. Atau maksain gitu, apalagi kalau sampai kita kredit kan sayang ya, mendingan beli cash tapi sesuai sama budget gitu, nggak usah tahun-tahun baru amat. Tapi ini 2016 lumayan loh ya. Dan mesinnya masih laju, mesinnya digas itu spontan cus gitu, kencang mesinnya meskipun 1000 cc 3 silinder. Jadi meskipun kondisi bodinya kayak kakinya itu udah agak begitu, ternyata mesinnya masih bagus sekali. Paling gue mau ganti engine mounting ya. Sama nanti kita mau cek filter udaranya gimana. Terus kita mau ganti oli bawaan kita sendiri. Karena di Jawa Tengah ini cukup banyak oli palsu ya. Pernah jadi korban oli palsu mobil rental, ya begitulah hasilnya. Bisa turun mesin langsung. Habis itu ganti oli transmisi. Terus kalau bisa, ini lagi rame di Jawa Tengah gurah mesin. Kita mau coba gurah mesin. Sebenarnya carbon clean ya. Tapi kalau di Jawa Tengah namanya gurah mesin. Tuh. Masih enak larinya. Suspensinya juga not bad loh. Even dibanding sama Wuling REV aja, suspensinya masih enakan ini. Karena bannya lebih gede juga sih. Sama remnya menurut gua terlalu pakem. Jadi sensitif banget, kita injak dikit langsung wuk gitu. Dan katanya temen gue yang sebelum pakai ini mobil ya, bensinnya irit banget. Ini kali isi full tank bisa Jakarta saya Madinah katanya. Enggak gitulah. 1000 cc 3 silinder ya pasti irit lah. Kalau boros mah keterlaluan. Jadi kalau kita pakai ini tuh 115, 120 harusnya nggak sulit ya. Asal nggak ngebut aja. Ada shift indikatornya juga tapi nggak ada RPM-nya berapa. Cuma ada kecepatan. Sama yang seperti gue bilang, kenapa gue buka jendela walaupun pakai AC, bau. Kayaknya harus kita detailing dulu biar jadi wangi. Ya begitulah. So far dengan harga 40 jutaan, ini menyenangkan sih. Meskipun dengan beberapa PR ya. Daripada bajai, mendingan ini kemana-mana jauh. Jadi itulah mobil yang akan kita jadikan mobil dinas kantor di Klaten ya. Karena gue mau setup kantor di Klaten. Jadi biar mereka bisa warawiri yang kerja. Kayaknya rencana mobil ini yang dijadikan mobil buat warawiri mereka. Terjadi, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang penasaran dengan mobil ini, nanti nextnya akan diapain, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng. Jadi kalau ada video baru, langsung ada notifikasi ke HP kalian. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.